Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya bisa terbaca? Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini terkait dari sisi studi kasus dan soal dari konsep atom dan elektron statis. Ya. Di mana ya, perkembangan teori atom ya, eh, perkembangannya dari atom sebagai partikel kecil itu tidak dapat dibagi, kemudian berkembang lagi modelnya menjadi roti kismis ya, elektronnya tersebar dalam bola bermuatan positif. Kemudian atomnya bermuatan positif, elektronnya mengelilingi seperti tata surya. Kemudian perkembangannya lagi teorinya, elektronnya mengorbit pada tingkat energi tertentu. Terakhir, elektron sebagai gelombang berada dalam orbital probabilistik yang kita sering sebut namanya adalah mekanika kuantum. Kita perlu ketahui struktur atom ya, inti atom, ada elektron, kemudian ada keseimbangan dari sisi muatannya, di mana inti atom terdiri dari proton, ya, muatan positif dan neutron muatan netral. Itu juga menentukan massa atomnya. Kemudian elektron ya, itu bermuatan negatif mengelilingi inti, jadi ditemukan suatu keseimbangan muatan. Kemudian ya, kita bisa melakukan studi kasus ya, misalnya dari sisi model atom Bohr pada hidrogen, di mana growth state-nya elektronnya berada pada tingkat energi terendah, kemudian ionisasinya itu diperlukan untuk bisa melepaskan elektron, dan transisinya perpindahan dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2 yang menghasilkan foton dengan energi 1,89 eV ya. Kemudian dari sisi muatan statisnya, mana elektron yang muatan negatif ya kita dapat amati sebagai partikel yang bermuatan statis dalam konteks struktur atom. Kemudian ada juga gaya dari sisi elektrostatiknya. Misalnya ini ada soal latihan ya dari sisi struktur atom. Berapa jumlah proton, neutron, dan juga elektron pada isotop misalnya di 7C135 dan bagaimana langkah perhitungannya. Kemudian bagaimana juga kita mengklasifikasi dari sisi atom perbedaan antara isotop, isobar, dan isoton, dan juga bagaimana penemu daripada neutron dan peran dari zaman masa ke masa untuk perkembangan atom. Kemudian ini ada juga nanti kalian bisa coba-coba latihan ya di rumah. Kemudian bagaimana kita bisa memahami konfigurasi dari sisi elektron, ada ion, kemudian ada prinsip dari sisi kuantum. Kemudian bagaimana juga ya transisi elektron dan foton ya. Karena kita bisa menghitung energi foton yang dilepaskan, kemudian bagaimana proses emisi fotonnya ya menghasilkan spektrum garis, dan kemudian bagaimana elektronnya tereksitasi ke tingkat energi ya. Bagaimana kita juga bisa mengetahui berapa elektron bisa untuk mencapai stabilitas. Nah, ini ada tinggal nanti kalian cari, ini ada kunci jawabannya juga secara singkat ya. Nanti kalian bisa baca kembali dari mana dapatnya, nanti tinggal kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kemudian dapat kita pahami ya, perlu adanya suatu penguatan konsep dari kita memahami studi kasus
ya. Kemudian bagaimana kita juga memahami momen daripada dipol magnetik elektron dan bagaimana kuantum ya, mekanikanya sifat listrik dan juga magnetik atomnya, dan juga bagaimana kita bisa memahami dari sisi kunci kimia kuantum dan fisika zat padatnya. Sampai sini silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.